Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan formasi di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, kita langsung saja dengarkan Bapak Ibu paparan dari Kemenpan RB. Tadi yang seperti disampaikan sebelumnya, yang pertama prioritas pertama menggunakan seleksi tahun 2021. Itu tadi Pak, yang 193.000 itu masuk dalam kategori prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua dan ketiga, ini teman-teman yang tidak lulus 2022, termasuk di dalamnya THK 2. Kemudian teman-teman yang sudah mengajar, mengabdi di instansi pemerintah di sekolah-sekolah negeri, minimal 3 tahun, ini dilakukan dengan menilai atau melihat kesesuaian kualifikasi akademik, kemudian kompetensinya, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Ada Pak, nanti di dalamnya terdapat beberapa misalnya di background check ini yang bersangkutan itu radikal atau tidak, kemudian termasuk dalam organisasi terlarang atau tidak. Kemudian kualifikasi pendidikan dilihat dari linearitas. Berikutnya untuk kompetensi dan kinerja ini dilihat nanti teman-teman di daerah, kepala sekolah melihat yang bersangkutan itu sudah bisa menyesuaikan dengan performanya, harapan ekspektasi dari pimpinan, dari dinas atau tidak, dan lain sebagainya. Panduannya nanti disampaikan oleh teman-teman di sebelah saya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pemenuhan kebutuhan. Nah ini Pak, setelah itu pemenuhan kebutuhan pertama diprioritaskan untuk prioritas 1. Prioritas 1 atur dulu masuk, usulkan prioritas 1. Kalau prioritas 1 misalkan belum terpenuhi, diisi oleh prioritas 2. Kemudian kalau prioritas 2 belum terpenuhi, masih ada formasi yang kosong, akan dipenuhi oleh prioritas 3. Kalau prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 belum terpenuhi, akan diisi oleh pelamar umum. Jadi 1 dulu selesaikan, prioritas 1 selesaikan, dengan urutan THK dulu masuk. Kemudian guru non-ASN masuk. Kemudian PPG masuk. Kemudian baru swasta masuk. Yang 193.000 itu. Kalau masih ada formasi kosong, sekali lagi akan diisi oleh prioritas 2. Prioritas 2 itu teman-teman yang kemarin tidak lulus, ikut seleksi tapi tidak lulus, isi dari prioritas 2. Kalau prioritas 1 belum terpenuhi, masih ada yang kosong. Kalau prioritas 1 sudah belum terpenuhi, kemudian prioritas 2 belum terpenuhi, diisi oleh prioritas ketiga. Kalau prioritas ketiga belum terpenuhi juga, diisi oleh pelamar umum. Kira-kira begitu Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah ini ada beberapa afirmasi tambahan nilai untuk linearitas, nanti masuk ke nilainya 100% dari seleksi kompetensi. Dan ada lagi, ini tidak ada perubahan dari tahun lalu. Kemudian untuk disabilitas akan mendapatkan nilai 10%. Ini relatif tidak berubah dengan kebijakan tahun sebelumnya. Jadi artinya masih sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme yang di 2022 ini Permenpan 20 untuk penetapan kebutuhan itu usulan formasi tetap dilakukan oleh Pemda berdasarkan rekomendasi dari Dikbud 193.000 termasuk yang tidak lulus prioritas 2 di situ. Kemudian penetapan kebutuhan oleh Menpan tentu dengan ketersediaan anggaran. Berikutnya di tahap 3 inilah sebetulnya yang nanti Bapak Ibu terlibat di dalam seleksi. Kita bedakan antara teman-teman kita honorer dengan prioritas umum. Kita bedakan. Nah, kemudian yang peserta prioritas 2 dan 3 dilakukan dengan melihat
kesesuaian observasi Pak untuk prioritas 2 dan 3 di situ. Jadi nanti akan dipandu oleh teman-teman Dikbud seperti apa nanti untuk prioritas 2 dan 3. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk pelamar umum dilakukan dengan melihat prioritas 2 dan 3 sekali lagi dilakukan untuk melihat kualifikasi pendidikan akademik linearitas, kemudian kinerjanya, kemudian kompetensinya, kemudian background check. Itu dilakukan oleh teman-teman di Pemda. Tentu melibatkan kepala sekolah dan lain sebagainya. Nanti teman-teman Dikbud menjelaskan tentang itu. Bagaimana kelayakan dari seorang pelamar itu, apakah dia go or no go. Jadi dia tahan, tidak lulus, atau dia bisa lanjut untuk diangkat menjadi P3K di situ. Tentu nanti teman-teman Dikbud melakukan verifikasi sesuai dengan panduan atau pedomannya di situ. Nah, khusus untuk teman-teman honorer, pelamar umum Bapak Ibu sekalian, ini kita lakukan tes dengan menggunakan CAT UNBK dengan nilai setinggi-tingginya di situ. Baru pelamar umum kita lakukan tes. Untuk teman-teman dari PPG, kemudian dari umum, kita gunakan dengan nilai tinggi, passing grade yang tinggi. Nah, ini kita ambil dari nilai-nilai tinggi top rank di sekolah yang tidak ada pelamarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman honorer sudah ada di situ, dia wajib memilih pelamar di tempat itu. Kalau di tempat itu masih kosong, di sekolah itu masih kosong. Nanti kita des dengan teman-teman, ada tim secara teknis, nanti kita membantu menyusun itu. Kemudian nanti Bapak Ibu usulkan ke Menpan dengan melalui sistem itu, kita tetapkan nanti di situ. Nah, dari progresnya, lanjut Mas. Lanjut, yang tadi sudah disampaikan. Nah, saat ini Bapak Ibu baru 16% usulan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara 193.000 itu sudah menunggu untuk dilakukan proses seleksi. Jadi proses usulan saat ini masih ada di angka 16% dari total kebutuhan. Nah, teman-teman di Pemda, Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat mengusulkan kembali sesuai dengan kemampuan keuangan di tempat Bapak Ibu untuk formasi guru. Jadi yang sudah sebelumnya tahun lalu sudah diusulkan tetapi belum mengakomodir, dan apabila keuangan masih mencukupi, Bapak Ibu bisa lakukan pengusulan kembali. Nah, tentu rincian formasinya, datanya ada di teman-teman nanti di di desk dengan teman-teman teknis untuk diusulkan kembali. Nah, periodenya Bapak Ibu dengan ketentuan kami sudah menyampaikan ke Bapak Ibu, mungkin hari ini juga bisa disampaikan bahwa informasi dibuka kembali dengan ketentuan untuk di 2022 ini Bapak Ibu bisa melakukan usulan kembali, tetapi tidak untuk mengurangi yang sudah diusulkan. Bapak Ibu boleh menambah, tapi tidak diperkenankan untuk mengurangi. Nanti di desk teman-teman dibantu oleh teman-teman teknis Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana mengusulkan kembali formasi yang sudah disampaikan tahun lalu, tetapi masih ada kebutuhan, Bapak Ibu usulkan kembali di situ.